Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Matulisna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi di saham dan sedikit pembahasan mengenai obligasi negara. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana cara berinvestasi saham dengan benar agar meminimalisir risiko kerugian yang ada ya. Pastinya khususnya investor pemula masih bingung kan, bagaimana sih cara memulai investasi di saham ini? Kita harus memilih perusahaan apa? Apakah yang sahamnya itu murah ataukah yang mahal? Nah, dalam konteks investasi saham, sebenarnya kita tidak bisa menentukan secara gegabah, memutuskan apakah suatu saham itu bisa dikatakan murah atau mahal hanya dengan melihat dari segi harganya saja. Namun kita harus bisa memiliki pertimbangan atau evaluasi yang lebih mendalam yang diperlukan seperti rasio-rasio fundamental yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nantinya, dari rasio-rasio tersebut, kita akan diberikan gambaran terkait kesehatan finansial perusahaan yang sesungguhnya. Sehingga dengan gambaran itu, kita akan bisa melihat bagaimana sih lika-liku perusahaan itu beroperasional, yang dimana nantinya jika kita sudah bisa mengetahui hal tersebut, maka akan berdampak untuk meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kita bisa memilih saham yang tepat untuk kita berinvestasi di dalamnya. Baiklah, sebagai contoh analisisnya, di sini saya memilih perusahaan PT Bank Nasional Nobu Tbk dan PT Bekasi Asri Pemula Tbk. Bank Nasional Nobu Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang beroperasi sejak 13 Februari tahun 1990. Produknya ini termasuk rekening tabungan, giro, dan deposito tetap. Perusahaan ini juga menawarkan berbagai jenis pinjaman seperti pinjaman rumah, pinjaman mobil, pinjaman investasi, dan juga pinjaman modal kerja. Sedangkan kalau Bekasi Asri Pemula Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate yang sudah berdiri sejak 22 Oktober 1993. Perusahaan ini menyasar segmen menengah ke bawah dengan mengembangkan perumahan sederhana dan komersial. Dan juga perusahaan ini membidik kelas menengah atas melalui pengembangan ruko dan pasar modern. Perusahaan ini juga memiliki pengembangan perumahan yang tidak cukup sedikit ya. Contohnya seperti Bumi Serpong Residence di Taman Pamulang, Tangerang, Taman Alamanda di Tambun, Bekasi, dan Alamanda Regency di Tambun Utara, Bekasi. Baiklah, untuk analisa fundamental saham pertama, kita lihat dari segi perusahaannya kinerja selama 3 tahun ke belakang, yaitu di tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini kita harus mengetahui gimana sih prospek perusahaan, terutama dalam kemampuan menghasilkan laba. Langsung saja kita lihat dari perusahaan Nobu Bank dahulu ya. Bisa dilihat ya dari grafik yang sudah saya tampilkan di layar, di sini tercatat bahwa net profit Bank Nobu ini kian meningkat dari tahun ke tahun. 2019 dari 45,794 miliar menjadi 53,607 miliar di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami peningkatan 4,186 miliar. Kemudian melonjak naik di tahun 2022 tercatat menjadi 103,845 miliar. Nah, untuk menguatkan data yang ada di grafik tadi, ini juga tercatat di www.bi.go.id. Performa dari Bank Nobu ini meski perekonomian nasional penuh tantangan di tahun lalu, yang mungkin bisa terjadi karena ada wabah COVID juga, namun Bank Nobu ini bisa bangkit dan mampu mengukuhkan kinerja yang cukup baik di tahun 2022. Tercatat bahwa pendapatan bunga bersih sepanjang tahun 2022 itu naik menjadi 25,4% dibanding capaian dari tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan operasionalnya juga meningkat sebesar 10,6% menjadi 72,8 miliar di tahun 2022 dari sebelumnya hanya sebesar 65,29 miliar. Tak hanya itu, beban operasional lainnya turut meningkat sebesar 22,6%.
Persoalan ini juga tetap berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih yang meningkat besar di tahun 2022 menjadi 103,8 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tahun ini meningkat sebesar 61,8%, yang dari hanya sebesar 64, miliar. Di tahun 2022 ini juga merupakan tahun pertumbuhan bisnis merchant bagi persoalan ini, sejak diluncurkannya QR Indonesia Standard atau QRIS oleh Bank Indonesia. Persoalan ini secara konsisten mengembangkan basis merchant QRIS ini guna terus mendorong peningkatan penggunaan transaksi digital oleh masyarakat. Persoalan ini juga mengembangkan basis merchant secara luas, baik pada segmen pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM maupun pada jaringan pasar modern, termasuk melalui kemitraan dengan berbagai platform digital. Melalui strategi ini, persoalan telah mencatat pertumbuhan mitra merchant QRIS ini yang cukup signifikan, yang kini mencapai lebih dari 700.000 merchant dengan frekuensi transaksi lebih dari 4,5 juta dan volumenya hampir 1 triliun per bulan. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa net profit dari tahun ke tahun Bank Nobu ini cukup baik dan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan Bapak? Mari kita lihat dan kita analisis ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat dari perusahaan Bapak atau Bekasi Asri Pemula Tbk. Sudah saya tampilkan di layar, bisa dilihat dalam grafik ini di perusahaan Bapak cukup menarik ya. Ini sangat berfluktuasi tinggi. Tahun 2019 tercatat bahwa net profitnya 4 miliar sekian, namun di 2020 turun drastis menjadi minus 3 miliar sekian. Nah, tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi minus 2 miliar sekian. Di tahun 2022 mengalami penurunan kembali di minus 3,712,072,464 miliar. Jika dilihat dari segi grafiknya, ini sangat unik ya, di mana tahun 2021 dan 2022 kebanyakan emiten ini sudah mulai membaik, atau kalau tidak membaik itu biasanya sedikit sama karena pasca COVID. Namun perusahaan Bapak ini justru dari tahun 2021 ke 2022 tambah terpukul dalam keadaan yang lebih buruk, tercatat menjadi minus. Menurut laporan yang ada, penurunan ini berasal dari sektor penjualan perumahan. Proyek Alamanda Regency mengalami tekanan cukup signifikan karena efek pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi daya beli calon konsumen, dan di samping itu sangat selektif pihak perbankan terkait pembelian KPR. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa di tahun 2021 ke tahun 2022 Bapak ini mengalami penurunan. Langkah yang kedua yaitu kita lihat dari sudut profitabilitasnya. Data yang saya tampilkan ini saya dapatkan di salah satu aplikasi Sekuitas, di mana mungkin nanti hasilnya tertampil mungkin saja akan bisa berbeda karena dari segi pembulatannya. Harap dimaklumi ya. Namun intinya akan tetap sama, tidak akan mempengaruhi cara yang akan kita lakukan di sini. Bisa dilihat dari perbandingan tabel di layar. Di sini perusahaan Bapak masih kalah telak dari Bank Nobu ya. Bisa dilihat ROE-nya masih minus, apalagi net profit-nya margin cukup minus juga, malah terperosok cukup dalam, menambah kerugian. ROA di perusahaan Bapak juga tercatat masih minus, sedangkan di perusahaan Bank Nobu ini tercatat 0,47%. Kenapa sih kita harus melihat profitabilitas ini di analisis fundamental? Karena ini akan membantu untuk menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Ini contohnya ya, ROE atau laba dibandingkan dengan ekuitas ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena
memiliki cerminan presentase bagaimana sih perusahaan memperoleh keuntungan itu besar atau kecil. Atau dengan kata lain, ROE ini bisa melihat perusahaan mana sih yang lebih jago untuk menghasilkan laba dari modal yang ada. Sehingga bisa melihat perusahaan tersebut itu baik atau tidak. Karena perusahaan dengan modal besar belum tentu bisa menghasilkan laba besar, dan perusahaan yang modalnya kecil juga belum tentu akan menghasilkan laba kecil pula. Semua harus dipersenkan. Sedangkan gunanya ROA ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa efisiensi manajemen perusahaan itu dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai ROA di perusahaan, maka semakin efisien pula penggunaan aset di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa disimpulkan ROE dan ROA merupakan faktor yang sangat penting ya. Jadi mulai saat ini kita harus bisa menentukan kriteria minimal ROE dan ROA untuk membeli saham, bukan hanya sekedar untuk ikut-ikut orang lain saja. Dan hasil persen ini perbandingan dari Bank Nobu dan perusahaan Bapak masih sangat tinggi Bank Nobu. Nah, disarankan di sini jika memilih saham, kita harus melihat ROE yang cukup tinggi. Di Indonesia sendiri tidak ada angka minimal ROE yang pasti. Namun ada tips sebenarnya dengan cara mencari perusahaan yang ROE-nya itu lebih tinggi dengan deposito. Nah, sekarang ini semisal ya, suku bunga deposito itu kurang lebih 6%. Maka sebenarnya dari sudut pandang ini tidak disarankan jika kita menaruh dana untuk saham yang di bawah 6%. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari segi rasio solvabilitas perusahaan. Di sini kita akan membahas terkait rasio hutang dan rasio hutang dengan modal atau debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER. Kita melihat DER ini untuk menilai sebuah perusahaan apakah kondisi keuangannya itu sehat ataukah penuh dengan hutang. Karena jika DER ini menunjukkan angka tinggi atau besar, maka semakin tinggi pula hutang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Dan jika hutangnya tinggi, nanti takutnya ada resiko gagal bayar, sehingga ini juga harus diperhatikan. Langsung saja kita lihat DER dari Bank Nobu. Nah, bisa dilihat ya di grafik yang sudah saya tampilkan di layar. Di tahun 2020, Bank Nasional Nobu Tbk ini tercatat rasio hutangnya sebesar 0,89%, sedangkan debt to equity-nya 8,04%. Di tahun 2021, rasio hutang tercatat 0,91%, sedangkan debt to equity-nya tercatat 10,75%. Kemudian di tahun 2022, rasio hutangnya tercatat 0,91% dan debt to equity-nya sebesar 10,63%. Kita lanjut untuk melihat di perusahaan Bapak ya. Nah, untuk di Bekasi Asri Pemula Tbk ini tercatat di tahun 2020 rasio hutangnya hanya sebesar 0,06% dan debt to equity-nya juga sebesar 0,06%. Ini sangat sedikit ya. Dan di tahun 2021 rasio hutangnya hanya sebesar 0,05% dan debt to equity-nya 0,05% juga. Di tahun 2022 juga sama, tetap rasio hutangnya hanya sebesar 0,05% dan debt to equity juga hanya sebesar 0,05%.
0,05%. Nah, kalau untuk di sisi ini Bapak masih memiliki sisi positif ya, karena di sisi hutangnya ini sangat mini dibandingkan ekuitasnya. Dan dirasa masih cukup sehat dan ini bisa menjadi nilai plus yang bisa dipertimbangkan lagi bagi investor. Tadi untuk Nobu masih kalah ya untuk DIR ini. Namun kembali lagi karena Nobu ini merupakan salah satu bank, maka untuk dibilang apakah sehat atau tidak, ini pasti memerlukan analisa yang lebih mendalam lagi. Dan untuk menentukan apakah Nobu ini sehat atau tidak sehat, ini juga harus diperbandingkan dengan bank yang lainnya, seperti contohnya misalnya BRI, BCA, ataupun bank-bank besar lainnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan terkait cara analisa fundamental untuk menentukan saham yang sebaiknya kita beli atau tidak. Bisa disimpulkan bahwa saham Nobu dengan sekian alasan tadi bisa dilihat ini termasuk saham yang cukup baik ya, dan ini masih layak untuk kita beli. Dan sedangkan saham Bapak ini jika dilihat lebih teliti lagi dari grafiknya itu tadi sudah memiliki karakteristik yang sangat unik. Bisa dikatakan saham Bapak ini termasuk sebagai jenis saham gorengan. Jadi untuk investor pemula, jika ingin berinvestasi harus dipertimbangkan lebih mendalam lagi. Nah, itu tadi hanya sedikit contoh garis besar bagaimana sih cara kita menganalisis sebuah saham menggunakan analisa fundamental. Tentunya di sini itu sangatlah membantu kita untuk di masa yang akan datang. Namun perlu diingat bahwa analisa tadi hanyalah sebagian kecil atau bisa dikatakan hanya secara gambaran garis besar saja, yang dimana tentunya masih banyak faktor yang mendasari untuk memperkuat analisa fundamental yang lainnya. Sehingga di sini teman-teman juga harus terus belajar dan mencari literatur terkait agar memperdalam wawasan terkait hal tersebut. Nah, itu tadi terkait investasi saham. Pembahasannya kita sudah selesai ya. Kita lanjut pembahasan mengenai obligasi negara. Sebenarnya apa sih obligasi negara ini? Apakah sama dengan investasi saham? Ataukah manakah yang lebih menguntungkan? Yuk simak pembahasannya. Obligasi negara dan investasi saham tentunya dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama dalam konteks untuk berinvestasi ya, karena dalam konsep investasi itu adalah mengorbankan sebagian konsumsi untuk hari ini dengan harapan menghasilkan lebih banyak lagi keuntungan di masa depan. Apa sih perbedaannya? Yuk kita. Saham merupakan suatu kepemilikan perusahaan. Jadi konsepnya ini kita akan membeli perusahaan tersebut dan akan berharap harga saham yang kita beli itu bisa naik sehingga nantinya bisa kita jual dan memperoleh keuntungan. Keuntungan dari saham sendiri tidak hanya sekedar itu, namun kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari dividen jika perusahaan tersebut bagi dividen. Saham ini tidak memiliki durasi kepemilikan, bisa kita jual setiap saat atau kita simpan sampai berpuluh-puluh tahun itu tidak apa-apa. Kembali lagi pada diri kita masing-masing, mau kita jual sekarang atau nanti. Namun biasanya saham ini akan bersifat berjangka panjang ya, agar kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Karena harga saham kalau di jangka pendek itu cenderung sangat berfluktuatif sekali. Dan saham ini sendiri memiliki resiko yang sangat tinggi. Bisa jadi ketika kita berinvestasi pada saham, kita tidak bisa memperoleh apa-apa, malah justru mengalami kerugian yang sangat banyak. Karena kembali lagi pada materi awal, harga saham itu cenderung berfluktuasi. Namun jangan khawatir, risiko ini bisa kita atasi jika kita paham apa itu saham dengan cermat. Kapan sebaiknya kita membeli dan menjual saham? Semakin kita mengerti, maka semakin rendah pula risiko yang akan terjadi pada investasi di saham ini. Nah, sedangkan obligasi negara merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jadi dengan kata lain, negara akan berutang pada kita dengan cara menerbitkan surat utang atau alias obligasi yang dimana obligasi ini bisa kita beli dengan seharga yang telah ditentukan dengan tenor jatuh tempo tertentu. Biasanya per orang itu ada minimal pembelian dan maksimal pembelian. Contohnya yang terbaru ini negara baru saja menerbitkan obligasi ORI 024T3 dan ORI 024T6, di mana ORI 024T3 ini tenornya jatuh tempo 3 tahun dengan minimal pemesanan 1 juta dan maksimalnya adalah 5 miliar.
Kalau ORI 024T6 ini tenor jatuh temponya 6 tahun dengan minimal pemesanan 1 juta dan maksimalnya adalah 10 miliar. Lalu apa sih manfaatnya kita membeli suatu utang ini? Manfaatnya yaitu kita bisa mendapatkan bunga yang tak ditentukan atau biasa disebut dengan istilah kupon, di mana kupon ini akan diberikan setiap bulannya dan akan ditransfer langsung ke rekening dana investor kita selama tenor yang tak ditentukan. Dan menariknya lagi, uang kita yang dibuat beli obligasi di awal tadi akan dikembalikan full tanpa potongan apapun saat udah jatuh temponya yang tidak ditentukan. Misal nih perjanjiannya kan 3 tahun, maka selama 3 tahun ini kita setiap bulan akan mendapatkan kupon dan pada tahun ketiga dana kita untuk membeli obligasi tadi akan dikembalikan full tanpa potongan apapun. Namun terkadang ada juga kupon tersebut tidak diberikan setiap bulan. Biasanya ada yang diberikan setahun hanya 2 kali, tetapi tetap sama saja. Intinya kita beli obligasi dan mendapatkan kupon tanpa harus ngapa-ngapain dan sangat rendah risikonya karena sudah dijamin oleh negara, bahkan hampir tidak ada risiko. Menarik bukan? Lalu manakah yang lebih menguntungkan? Apakah obligasi negara atau saham? Nah, untuk menjawab hal tersebut itu kembali pada diri kita masing-masing. Jika masih dirasa belum mengerti apa-apa terkait saham, masih belum banyak paham terkait saham, alangkah lebih baiknya jika dana kalian itu diinvestasikan di obligasi. Kenapa? Ya karena itu tadi returnnya sudah pasti ada, tanpa ngapa-ngapain kalian sudah dijamin tetap dapat kupon yang akan diberikan. Jadi dana kalian itu sudah pasti akan bertambah. Namun kalau situasinya itu adalah kalian sudah belajar tentang saham, mengerti cara baca laporan secara sederhana, memiliki dana darurat yang cukup, serta yakin bahwasanya return investasi saham yang akan kalian lakukan itu di atas obligasi, maka boleh-boleh saja dana yang kalian punya itu diinvestasikan pada saham. Jadi kesimpulannya adalah investasi bisa saja lebih menguntungkan daripada obligasi kalau kita punya ilmunya. Namun kalau kita masih belum paham cara analisa, lebih baik kita memilih obligasi yang dimana returnnya itu sudah pasti daripada nanti milih saham yang ngasal-ngasal namun malah rugi. Nah, oke, baiklah, dikarenakan pembahasan video kali ini sudah selesai, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan literasi serta ada yang bisa dipetik untuk bahan pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain video.